Selamat berjumpa di Doa Bahasa TV, channelnya edukasi. Di mana pada kesempatan ini saya Andreasa akan melanjutkan kembali video pembelajaran untuk episode ketiga, bab kedua untuk pelajaran perbankan dasar. Di mana untuk episode ketiga ini yang saya akan jelaskan adalah bagaimana sanksi pelanggaran kerahasiaan bank serta sumber-sumber dari dana bank. Untuk lebih jelasnya, kalian simak dan perhatikan video pembelajaran berikut ini. Untuk selanjutnya, apa saja nanti yang mungkin akan terkena sanksi, maka akan kita bahas pada subpokok bahasan keempat ini, yakni sanksi pelanggaran kerahasiaan bank. Jadi ketika nanti hal-hal tersebut di atas dilanggar, maka tentunya ada konsekuensi yang harus diterima oleh orang atau si pelanggar tersebut. Maka apa saja nanti sanksi pelanggarannya, maka akan kita bahas pada subpokok bahasan keempat, yakni sanksi pelanggaran kerahasiaan bank. Nah, pelanggaran terhadap sifat kerahasiaan bank ini tentunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pembukaan rahasiaan bank yang tidak sesuai atau mengacu pada ketentuan BI berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang tentang Perbankan, maka kegiatan tersebut dianggap sebagai kejahatan dan diancam dengan ketentuan pidana dan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 47 dan pasal 47A Jo pasal 52. Apa saja nanti yang masuk pada hukuman atau sanksi tadi? Maka yang pertama kita bahas sanksi pidana. Nah, di dalam pembukaan kerahasiaan bank untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, maka tanpa membawa perintah atau izin tertulis dari pimpinan BI dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 1 miliar rupiah dan paling banyak 2 miliar rupiah. 1. Sanksi yang akan diberikan apabila ini terjadi untuk anggota Dewan Komisaris, direksi maupun pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja membuka rahasia bank di mana tidak melalui prosedur, maka diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Yang kedua, yakni untuk anggota Dewan Komisaris apabila melakukan kesalahan tadi, maka direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau membuka rahasia bank di mana telah ditempuh prosedur, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah. Ini adalah sanksi hukum yang nanti dilakukan sebagai sanksi pidana. Yang kedua, sanksi yang akan diterapkan adalah sanksi administratif, di mana selain 3 sanksi pidana tersebut di atas, maka pihak pimpinan BI juga dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan apabila melanggar kerahasiaan bank. Selain itu, BI juga dapat menetapkan atau menambah sanksi administratif. Macam-macam sanksi administratifnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada denda berupa uang. Yang kedua, teguran tertulis.
Ketiga, penurunan tingkat kesehatan bank. Yang keempat, larangan turut serta dalam kegiatan clearing. Yang kelima, pembekuan kegiatan usaha tertentu baik untuk kantor cabang ataupun seluruhnya. Kemudian yang keenam, sanksi administratif ini adalah pemberhentian pengurus bank dan pengangkatan pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau RAT koperasi mengangkat penggantinya dengan persetujuan BI. Ketujuh, pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan. Para siswa sekalian, untuk penjelasan kali ini yang akan saya jelaskan adalah subpokok bahasan yang kelima dari bab 3, yakni sumber-sumber dana bank. Nah, yang pertama adalah pengertian daripada sumber-sumber dana bank itu sendiri. Secara umum mungkin pada bahasan-bahasan bab 1 dan bab 2 sebelumnya kita sudah sampaikan atau sudah pernah saya jelaskan bahwa kalau berbicara bank ini tentunya sumber dana bank ini dihasilkan dari adanya penghimpunan dana dari masyarakat atau simpanan yang disebut dengan lending, ya, dan menjualnya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman sehingga mendapatkan selisih bunga untuk mendapatkan keuntungannya. Nah, ini yang merupakan sumber dana utama dari perusahaan bank ini. Nah, maka beberapa hal yang harus diperhitungkan bank dalam mencari sumber dana, yaitu pertama yang harus dilihat adalah kemudahan untuk memperoleh dana. Jadi tidak sembarangan mencari pendanaan tanpa melihat situasi dan kondisi yang nantinya akan menentukan terhadap adanya operasional bank itu sendiri. Apa saja nanti jenis-jenis sumber dana bank? Maka kita bahas berikut ini. Di mana sumber dana bank yang dapat dipilih ini disesuaikan dengan penggunaan dana bank nantinya. Di antaranya adalah pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Yang kedua, dana yang berasal dari masyarakat luas. Yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lain. Nah, inilah jenis-jenis dana bank yang nantinya akan menjadi bagian dalam operasional bank itu sendiri. C adalah dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Kalau tadi A pengertian, B jenis-jenis sumber dana bank, C ini adalah dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Dana dari bank, yakni dana yang berasal dari modal sendiri atau modal yang berasal dari setoran para pemegang saham. Secara umum, dana dari bank itu sendiri terdiri dari satu, setoran modal dari pemegang saham, di mana nanti hal ini merupakan modal dari para pemegang saham baik yang lama maupun baru atau dana yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada waktu bank berdiri atau digunakan untuk sarana perkantoran, pengadaan peralatan kantor, dan promosi. Ini adalah setoran modal dari pemegang saham. B, yakni adalah cadangan laba. Yang dikatakan cadangan laba adalah merupakan laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan.
Di mana cadangan laba, yakni sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutupi timbulnya resiko di kemudian hari. C. Laba bank yang belum dibagi, yaitu laba yang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. Keuntungannya tidak perlu membayar bunga yang tinggi dibandingkan meminjam ke lembaga lain. Selain keuntungan, juga ada kerugiannya, di mana kerugiannya ini adalah membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mendapatkan dana yang besar. Nah, para siswa sekalian, selanjutnya yang keempat, yakni adalah dana yang bersumber dari masyarakat luas. Di mana dana yang bersumber dari masyarakat luas, bahwa sumber dana ini yang paling utama dan terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank itu sendiri jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Jenis dana ini dapat berupa nantinya simpanan giro, simpanan tabungan, serta simpanan dari deposito. Yang kelima, dana yang bersumber dari sumber atau lembaga lainnya. Nah, sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam mencari sumber dana pertama dan kedua. Biasanya penggunaannya untuk pembayaran transaksi tertentu. Kemudian pembiayaan ini biasanya didapat dari 1. Kredit likuiditas dari BI, yakni kredit diberikan oleh BI kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Yang kedua, pinjaman antar bank atau sering disebut dengan call money, yakni pinjaman yang diberikan kepada bank yang mengalami kalah clearing di dalam lembaga clearing. 3. Yakni pinjaman dari bank luar negeri yang diperoleh dari pinjaman bank yang asalnya dari luar negeri. Demikian para siswa sekalian untuk episode kedua ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan dengan episode pembelajaran berikutnya. Doa Bangsa TV, channelnya edukasi.